Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi pada Dadang Suwanda Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008. Sebagaimana aturan tersebut, maka SPIP itu terdiri dari 5 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi. Yang kelima adalah pemantauan pengendalian. Kelima unsur tadi akan bertujuan dalam rangka apa? Tujuan daripada SPIP. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi operasi dari kementerian lembaga atau SKPD. Yang kedua dalam rangka pengamanan aset. Yang ketiga adalah bagaimana memperbaiki peningkatan pelaporan keuangan, dan yang keempat adalah ketaatan aturan. Jadi kita bahas satu persatu kali ini pemirsa tentang lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu kalau menurut PP 60 tahun 2008, maka lingkungan pengendalian ada 8 unsur, sub unsur daripada lingkungan pengendalian. Dan yang penting tadi nanti adalah pentingnya sikap positif dan komitmen dari pimpinan serta pegawai. Apapun sistem, kalau pegawainya tidak bagus, maka sistem itu tidak akan maksimal. Yang kemudian yang berikutnya adalah hubungan yang baik antara legislatif dengan auditor internal maupun eksternal. Nah, yang kedua yang kita akan perbaiki adalah yang kedua adalah penilaian risiko. Unsur kedua dari SPIP adalah penilaian risiko. Penilaian risiko ini penting supaya apa? Karena kita untuk mengantisipasi timbulnya masalah, yang harus kita perbaiki adalah kita mengantisipasi risiko. Bagaimana risiko kita perbaiki SPIP? Lingkungan pengendalian. Nah, yang kedua kita identifikasi dan analisis daripada risiko itu sendiri yang akan muncul. Yang ketiga adalah proses penetapan tujuan dan identifikasi daripada risiko. Nah, di sini penting nanti peran daripada pimpinan dalam menangani risiko dan arahan penerapannya. Nah, kemudian berikut lagi ada yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian ini penting nih, apa? Yaitu pengendalian akan terhadap apa? Kegiatan pengendalian dan tujuannya. Kemudian pembangunan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian. Berikutnya lagi adalah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian. Dan yang berikutnya lagi dalam rangka pengendalian adalah evaluasi secara periodik kegiatan pengendalian tadi. Nah, unsur yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Informasi ini penting. Kenapa? Sistem informasi untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi operasional dan keuangan. Kemudian pentingnya komunikasi internal dan eksternalnya efektif. Berikutnya lagi adalah bagaimana pengelolaan, pengembangan, dan perbaikan sistem informasi. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah pemantauan pengendalian intern. Di situ nanti proses pengendalian pemantauan pengendalian intern merupakan proses penilaian mutu kerja sistem pengendalian intern secara terus-menerus, kontinuitas. Karena kegiatan daripada suatu institusi, lembaga itu akan diharapkan akan terus-menerus, jadi berkelanjutan. Nah, termasuk bagaimana sistem pengendaliannya. Kemudian evaluasi secara terpisah dan penanganan kelemahan yang ditemukan. Jadi begitu ada kelemahan, perbaiki. Dievaluasi, lalu perbaiki. Nah, kemudian pentingnya tindak lanjut terhadap temuan audit dan evaluasi. Nah, kemudian berikut terakhir adalah pemantauan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan kinerja daripada pengendalian itu sendiri. Kalau kita perhatikan, kita kaitkan nanti keterkaitan unsur-unsur daripada SPIP itu unsur tadi saling terkait. Jadi kelima unsur tadi saling terkait. Jadi yang pertama, unsur-unsur tadi akan menunjukkan hubungan erat antar unsur-unsur SPIP. SPIP itu akan terjadi akan keterkaitan. Unsur 1 berkait dengan unsur 2, berkait dengan 3, 4, dan 5. Kemudian bagaimana proses pengendalian itu menyatu pada tindakan dan kegiatan yang secara terus-menerus itu yang perlu dilaksanakan. Dikendalikan terus kegiatan untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Nah, pondasinya pengendalian adalah fondasi utama dari sistem adalah orangnya. Orangnya ada nggak? Berniat tidak untuk diperbaiki.
Nah, kemudian keterikatan yang kedua, ini keterikatan unsur yang kedua. Tadi adalah keterikatan unsur yang pertama, yaitu lingkungan pengendalian. Yang unsur yang kedua, yaitu unsur penilaian risiko. Dalam unsur penilaian risiko, keterkaitannya apa? Lingkungan pengendalian sebagai fondasi utama. Fondasi utamanya lingkungan pengendalian. Kemudian kedua adalah komitmen bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika. Etika ini penting ya, karena saat ini etika ini di pemerintahan kita ini sudah jauh menurun. Kita dari luar terlalu banyak diadopsi, sementara kita budaya hilang semua ini kira-kira. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah etika dalam organisasi, etika para pegawai. Nah, berikutnya adalah keterikatan yang unsur yang kedua adalah struktur organisasi, analisis struktur, dan pemeriksa atau pengawas intern. Pengawas itu ada dua nanti, ada intern atau ekstern. Intern itu nanti jadi APIP, eksternnya di luar, misalnya BPK atau BPK. Ini berlanjut. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Unsur yang terkait di situ adalah penciptaan hubungan kerjasama yang baik di antara instansi pemerintah. Kemudian adanya kepemimpinan yang kondusif berdasarkan data hasil penilaian risiko. Yang kemudian yang ketiganya adalah penilaian risiko sebagai dasar respon terhadap risiko dan membangun kegiatan pengendalian. Nah, kemudian nanti berikutnya adalah integrasi SPIP dalam infrastruktur organisasi. Masukkan, integrasikan SPIP tadi sehingga terjadi efektivitas SPIP sebagai bagian integral dari infrastruktur. Penting nggak integrasi SPIP? Ya, dalam setiap tindakan kegiatan organisasi, kemudian adanya hubungan antar unsur SPIP. Nah, kalau kita lihat kondisi lingkungan pengendalian dan penilaian risiko akan berpengaruh terhadap pengendalian terhadap penilaian risiko. Bahkan hubungan di antara kelima unsur tadi dalam lingkungan pengendalian. Lalu penting nggak lingkungan pengendalian yang baik untuk mengurangi probabilitas risiko internal. Jadi nanti informasi komunikasi itu akan masuk ke dalam lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian termasuk pemantauan. Itu akan masuk nanti, itu membutuhkan informasi dan komunikasi. Ada nggak informasi? Nanti perlu. Nah, kalau kita lihat nanti hubungan antar unsur tadi, antar unsur SPIP di kelima unsur tadi, itu akan menunjukkan yang pertama hubungan antar unsur SPIP dengan piramida. Kemudian integrasi kelima unsur masukkan ke integrasi kelima unsur dalam tindakan. Lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana ketergantungan pemantauan pada tingkat risiko tertinggi. Contoh penerapan pemerintah daerah misalnya. Pemerintah daerah itu bagaimana pemerintah daerah mencapai opini WTP misalnya, atau mempertahankan opini WTP. Dalam rangka mempertahankan, yang penting itu adalah bagaimana penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan hasilnya. Nanti baru apa prioritas itu dan risiko lainnya. Nah, berikutnya nanti yang penting dilaksanakan adalah evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada. Jadi dalam rangka evaluasi kebijakan, nanti perlu dievaluasi terhadap kebijakan prosedur yang ada nih. Apa ada kekurangan atau kelemahan. Lalu bagaimana fakta-fakta terkait pengendalian atas risiko tadi. Kemudian bagaimana pengaruh kebijakan akuntansi terhadap risiko dan pengelolaan keuangan. Nanti evaluasi tadi kebijakan tadi itu memperhatikan apa? Fakta-fakta yang terkait. Lalu ada nggak pengaruh-pengaruh kebijakan akuntansi terhadap risiko pengelolaan keuangan? Nah, berikutnya lagi yang terakhir, kita mulai nanti berikutnya adalah apa rencana tindak pengendalian. Maka dari hasil-hasil tadi, apa rencana tindak pengendalian yang akan kita laksanakan? Yang pertama nanti bagaimana pengembangan rencana tindak pengendalian berdasarkan hasil identifikasi risiko. Kemudian pentingnya dikomunikasikan, dipantau efektivitas rencana tindak. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana implementasi daripada kebijakan tersebut. Nah, nanti implementasi tadi, rencana tindaknya itu perlu dikomunikasikan, rencana tindak kepada seluruh tingkatan manajemen, dimonitoring efektivitas rencana tindak, lalu bagaimana pentingnya responsif terhadap perubahan kondisi. Pemirsa yang kami hormati, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, bahwa penting integrasi dalam infrastruktur, penting. Karena tidak hanya merupakan keharusan audit, tetapi seharusnya menjadi bagian integral dari setiap tindakan dan kegiatan.
Kemudian ada interkoneksi antar unsur SPIP. Kelima unsur tadi yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan saling terkait dan perlu diintegrasikan untuk memastikan efektivitas pengendalian. Berikutnya adalah pengaruh lingkungan pengendalian terhadap penilaian risiko itu akan sangat mengurangi, akan baik sekali dapat mengurangi terjadinya probabilitas terjadinya risiko, terutama risiko yang berasal dari internal organisasi. Ini menunjukkan pentingnya budaya pengendalian yang positif. Kemudian implementasi rencana tindak pengendalian dituangkan dalam rancangan implementasi menjadi kunci daripada penelitian tadi. Kemudian fokusnya pada risiko, kesimpulannya bahwa dari kita fokus pada risiko tertinggi, kita lihat di sini mana risiko tertinggi, itulah yang perlu diantisipasi. Kemudian bagaimana integrasi SPIP dalam pencapaian tujuan, itu akan menjadi bagian unsur kelima tadi. Nah, kemudian pentingnya responsif terhadap perubahan. Kenapa? Karena ini akan berubah terus, kita perbaiki dengan perbaiki sistem penilaian intern pemerintah. Pemirsa, demikian yang bisa kita diskusikan pada kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menambah keilmuan kita, bermanfaat, dan menjadi ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.